bersyukur kepadamu Tuhan, kebaikan dalam kehidupan kami. Saat ini Tuhan, kami mau mempersiapkan hati kami untuk menyembah Engkau, untuk memuji Engkau. Kiranya Engkau bersama dengan kami, sehingga pujian kami layak di hadapan
jemaat yang ada di rumah Tuhan, karena mereka juga Tuhan terus memuliakan nama Tuhan dan menyembah bersama kami di tempat ini. Kami siap memuji Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Mari Bapak Ibu menyanyikan pujian Jiwaku Merindukan. Jiwa kita merindukan Tuhan.
Mari kita semua yang percaya katakan amin. Shalom. Sekali lagi shalom. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu yang ada di rumah? Bagaimana kabarnya Bapak Ibu yang ada di rumah? Semuanya pasti sehat ya, karena pertolongan Tuhan. Mari kita memuji bersama dengan Tuhan. Mari kita bangkit berdiri. Kita menyanyikan pujian bersyukurlah.
kasih, mari kita berdiri bersama dengan gereja segala abad dan tempat. Kita ikrarkan pengakuan iman kita dengan berkata, aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kuduskan, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya. Kita menyanyikan pujian Rohmu yang hidup penuhiku. Kita buka hati kita untuk jamaah. Rohmu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku, jiwaku tenang, jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu, dalam naunganmu. Buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu, dalam firman-Mu seluruh hidupku di atasmu menyembahmu. Rohmu yang kudus pulihkanku, Engkaulah damaiku, hidup oleh anugerah-Mu yang menyertai di atas
Segala puji dan syukur kami panjatkan ke hadapan-Mu Bapa. Kembali kami berterima kasih, mengangkat hati kami di hadapan-Mu. Kalau hari ini kembali Tuhan perkenankan kami ada di dalam ibadah raya live streaming, dan kami percaya Tuhan Engkau ada di tengah-tengah ibadah kami. Bahkan terlebih Engkau ada dalam setiap pribadi dan kehidupan kami, bahkan ada di dalam setiap rumah-rumah umat saat ini, dimanapun mereka berada. Diberkatilah setiap kami, urapi setiap hamba-Mu, urapi setiap anak-anak-Mu di dalam nama Yesus. Kami sambut kebenaran firman-Mu. Haleluya. Amin. Haleluya. Silahkan duduk. Praise and worship. Terima kasih. Tuhan memberkati-Mu dengan segala jerih lelah-Mu. Amin. Anak muda, semangat ya. Haleluya. Saya ingin menyapa Bapak Ibu yang ada di rumah. Shalom. Iya, mungkin di sebelah kananmu ada istrimu, di sebelah kirimu ada suamimu. Boleh ya, katakan shalom, berjabatan tangan, katakan Tuhan memberkatimu. Amin. Bagaimana hari ini kabarnya? Tentu luar biasa ya. Bapak Ibu Saudara, kembali kita hari ini kita diberkati dengan pujian, penyembahan Tuhan, dan saat ini kita akan menikmati kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara kekasih dalam Tuhan, kita adalah orang percaya. Amin. Ya. Ibu bapak saya, kita semua adalah orang percaya. Tentu orang percaya adalah anak-anak Tuhan yang dikasihi Tuhan. Amin ya. Tentu kita dikasihi Tuhan. Nah, sekarang saya ingin bertanya buat setiap kita ya. Apakah Bapak Ibu sebagai orang-orang percaya, sebagai anak Tuhan, engkau dipercaya? Amin. Sekali lagi ya. Apakah engkau sebagai anak Tuhan, sebagai orang percaya, engkau dipercaya? Amin. Harus yakin ya. Aku dipercaya. Aku anak Tuhan dan aku dipercaya. Nah, kalau engkau dipercaya, tidak mudah loh saudara. Sebagai anak muda. Halo anak muda. Shalom. Shalom. Kau dipercaya oleh orang tuamu? Amin. Jawabku Mas Mikael. Dipercaya oleh orang tuamu? Dipercaya. Orang tua. Shalom orang tua. Ada oma ya. Shalom. Kau dipercaya gak sama anakmu? Amin. Ini yang jawab orang tuanya mana sih? Yang di rumah ya. Jawab ya. Bilang sama suamimu. Kalau papa ya papa, papi ya papi ya, apalah terserah ya, mbok ya terserah lah ya, bapak kek juga boleh ya. Dipercaya nggak sama suamimu? Kau hidup dipercaya nggak dengan suamimu? Jawab aja sendiri, saya nggak bisa lihat loh, ya. Nah, kemudian sebaliknya, tanya sama istrimu, dipercaya nggak sama istrimu? Dipercaya nggak sama suamimu? Nah, jawab masing-masing, ya. Nanti kita akan temukan dalam topik kita pada pagi hari ini. Nah, saudaraku, sebagai karyawan kau di pekerjaanmu, apakah kau dipercaya oleh karyawan atasanmu? Dipercaya. Oke. Anak muda kau bekerja, siapa yang bekerja di tempat ini? Sebagai karyawan. Iya. Kau dipercaya oleh atasanmu? Amin. Harus dengan iman. Tapi satu hal, dipercaya itu tidak mudah. Betul? Kalau kau ingin dipercaya, kalau kita ingin dipercaya, saya ingin dipercaya, kita harus menjaga. Dan pagi hari ini topik kita atau tema kita adalah membangun kepercayaan setiap hari. Ya, membangun kepercayaan setiap hari. Tema kita hari ini berjudul Trust Build Daily. Trust, kepercayaan. Build, bangunlah kepercayaan itu daily, everyday, setiap hari. Sepakat ya? Harus ya kita bangun kepercayaan setiap hari ya? Iya, amin, puji Tuhan. Kita bangun kepercayaan setiap hari. Tapi kita mau tahu bagaimana nih, apa sih untungnya, kenapa sih kita harus menjadi orang yang benar-benar bisa diandalkan, ya kan? Yuk kita membuka di dalam Keluaran pasal yang ke-18 ayat yang ke-13 sampai dengan ke-21. Sudah dapat semuanya?
Keluaran 18 ayat 13 sampai dengan 21. Nah, ini ada 9 ayat. Kita tidak bacakan semua, Bapak Ibu boleh bacakan di rumah ya. Tetapi saya akan sedikit nanti membacakan juga dari ayat yang ke-20. Ya, Keluaran 18 ayat 13 sampai dengan 21. Saya bacakan di ayat 20-nya dulu. Kemudian haruslah engkau mengajarkan kepada mereka ketetapan-ketetapan dan keputusan-keputusan, dan memberitahukan kepada mereka jalan yang harus dijalani dan pekerjaan yang harus dilakukan. Di samping itu, kau carilah dari seluruh bangsa itu orang-orang yang cakap, ya, cakap dan takut akan Allah, orang-orang yang dapat dipercaya, ya, dan yang benci kepada pengejaran suap. Tempatkanlah mereka di antara bangsa itu menjadi pemimpin 1000 orang. Menjadi pemimpin berapa lagi? 100 orang. Menjadi pemimpin berapa? 50 orang. Dan pemimpin 10 orang. Nah, dari ayat 13 sampai dengan 21, singkat cerita dari perikop yang berjudul pengangkatan hakim-hakim. Hari ini perikop ini kita berjudul pengangkatan hakim-hakim. Jadi kisah ini menceritakan Bapak Ibu Saudara bahwa Musa itu mengadili bangsa Israel, ya. Musa mengadili bangsa Israel untuk dia diperlakukan atau dia sedang bertindak sebagai hakim waktu itu, ya. Sehingga dia mengumpulkan orang-orang sebangsa itu, nggak sedikit loh, banyak loh. Nah, kemudian dia mengerjakan sendiri. Nah, sekarang ada dong ahli hukum di sini, ya. Ada itu Mr. Mikael Dirganto, sarjana hukum, ya, ahli hukum, amin. Dan di rumah juga banyak ahli hukum, ya. Ketika dia mengerjakan tugasnya, saat itu dia sedang mengadili banyak semua bangsa-bangsa Israel di situ. Tidak satu orang, banyak. Ayo sini, apa persoalanmu? Selesai. Satu lagi, apa masalahmu? Selesai. Kemudian lanjut lagi, apa masalahmu? Selesai. Terus ibu mertuanya berkata, saudara bisa baca ya dari ayat 13. Ibu mertuanya bilang begini, mus-mus, gitu ya, mus-mus, mus-mus. Apa kamu nggak capek ngerjain semua sendiri, gitu loh? Ceritanya seperti itu. Apa kamu nggak lelah mengerjakannya sendiri? Bu, ya iya, cari orang apa katanya? Ya orang yang bisa dipercaya, cari orang yang bisa dipercaya. Halo? Disuruh ngapain? Suruh mencari. Terus untuk apa? Untuk membantu. Untuk membantu. Sehingga Musa tidak mengerjakan segala sesuatunya seorang diri. Itu sebabnya dia disarankan oleh ibu mertuanya, udahlah Musa, kamu carilah orang yang bisa dipercaya. Nah, inilah poin kita pada pagi hari ini. Ada 3 poin yang kita akan pelajari bersama-sama. Yang pertama, saudara, kenapa? Bagaimana? Apa sih untungnya orang itu bisa dipercaya? Kan tadi saya sudah tanya di awal. Apakah kau dipercaya oleh orang tuamu? Jawabnya dipercaya. Dipercaya oleh orang anakmu? Dipercaya. Dipercaya oleh suami dan istrimu? Dipercaya. Dipercaya oleh pimpinanmu? Dipercaya. Nah, kalau dipercaya dalam konteks seperti apa dipercayanya? Nah, saat ini kita mau sama-sama pelajari. Kalau Musa tadi bertindak, berlaku, mengadili bangsa Israel semua satu persatu, tetapi ibu mertuanya menyarankan untuk kamu jangan sendirian, ayo cari orang untuk apa? Untuk bantu kamu, tapi orang yang mana? Yang bisa dipercaya. Di kantor pun saudara, sebagai karyawan. Satu hari saya juga pernah punya karyawan namanya Mbak Nita. Kalau dia bisa mengikuti tayangan ini, melihat, mendengarkan ya, Mbak Nita waktu itu ya, dari tahun berapa saya lupa, waktu kami masih di Sunter ya waktu itu, Mbak Nita ikut dengan saya sebagai karyawan yang bisa dipercaya saya. Ya, kemudian saya pindah usaha, tidak lagi di situ. Sampai pada akhirnya di tempat ini gitu ya, saya ada butik. Mbak Nita pun saya bawa kemana-mana. Kenapa sih? Keren banget. Iya, keren. Sebab apa? Sebab karakternya bisa
masih berhubungan. Kami berhubungan itu sudah puluhan tahun dengan Mbak Nita ini ya. Bahkan ketika saya ada butik, semua yang belanja dia. Kamu yang belanja, kamu yang kasih label harga, kamu yang mungkin mau dinaikkan berapa persen hitungannya silakan untuk perhitungan operasional, kamu yang bikin loh sampai seperti itu loh. Saya sudah trust banget loh sama dia. Ya. Terus kemudian Mbak Nita kenal saya sebulan, setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun. Tidak. Berpuluh-puluh tahun. Itu sebabnya pada hari ini bangunlah kepercayaan setiap hari. Amin. Setiap hari bangun kepercayaan itu setiap hari. Untuk apa? Untuk engkau menjadi orang yang bisa diandalkan. Kalau kita lihat pada poin yang pertama, kenapa sih kita kok apa sih untungnya? Karena yang pertama, poin pertama saudara, orang yang dipercaya itu adalah orang yang dicari. Tadi kita sudah baca ya pada ayat yang ke-21. Di samping itu katanya tadi dalam Keluaran 18 ayat yang ke-21, di samping itu kau carilah dari seluruh bangsa itu orang yang cakap dan takut akan Tuhan, orang-orang yang dapat dipercaya. Wow, ternyata orang yang dapat dipercaya cari ya, cari saudara sebagai karyawan, engkau harus benar-benar menjadi karyawan yang dicari oleh pimpinanmu. Tapi bukan dicari sesuatu ya, bukan dicari karena sesuatu, karena engkau bisa diandalkan, engkau bisa dipercaya. Nah, populasi orang percaya itu banyak, betul ya? Populasi orang percaya itu banyak loh, tetapi orang yang bisa diandalkan itu tidak banyak. Jadi kalau kau sebagai seorang karyawan, kau dipercaya oleh pimpinanmu, jaga kepercayaan itu ya. Jangan kau sia-siakan. Daud juga punya karakter yang bisa dipercaya. Musa sudah tentu ya, dia dari bisa memimpin bangsa sebesar itu, bangsa Israel, karena memang dia dipercaya, bisa diandalkan Musa. Nah sekarang bagaimana dengan kehidupan saudara dan saya keseharian dalam lingkup yang kecil dulu, mungkin keluargamu? Apakah engkau menjadi anak yang bisa dipercaya? Halo? Ya, bisa diandalkan, bisa dipercaya. Kau harus buat itu. Itu sebabnya saat ini firman Tuhan meneguhkan setiap kita. Kau bangunlah hubungan, bangunlah maksud saya kepercayaan itu setiap hari. Jangan berhenti, jangan berhenti. Cukup udah dipercaya, udah selesai. Enggak, terus bangun itu. Ya, saudaraku, engkau sebagai seorang ibu, seorang istri, seorang ibu, itu juga sebuah kepercayaan loh, betul nggak? Iya. Ya kalau enggak, gimana kamu mau dipercayakan untuk memiliki atau dipercayakan Tuhan untuk membesarkan anak-anakmu? Atau suami, itu juga seorang suami punya latar belakang, dia orang yang bisa dipercaya oleh siapa? Oleh istri dan anak-anaknya. Jadi hari ini saudara, kalau engkau menjadi orang percaya, engkau menjadi anak Tuhan, kita menjadi anak Tuhan yang bisa dipercaya. Mari kita pelihara terus. Karena apa saudara? Engkau bisa dipercaya itu membutuhkan yang namanya ketekunan. Ketekunan harus tekun, harus taat dan juga harus loyal. Ya, harus punya loyalitas. Bagaimana saya bisa mempercayakan bapak itu? Bagaimana saya bisa mempercayakan ibu itu? Loh, ibu itu aja tidak tekun, bapak itu aja juga tidak tekun. Ya, tidak ada sebuah ketaatan, tidak ada ketekunan, maka tidak ada loyalitas. Loh, gimana kita mau mempercayakan? Tidak mudah saudara. Dalam sebuah institusi ya, dalam perusahaan, sebuah institusi, dalam sebuah komunitas, gereja, persekutuan, apalagi wadah apa saja, whatever itu terserah ya. Kalau engkau tidak menunjukkan suatu ketekunan, ketaatan, loyalitas, sulit engkau untuk bisa menjadi orang yang bisa dipercaya. Betul? Nah, hari ini kita teguhkan hidup hati kita untuk kita membentuk setiap hari menjadi orang yang bisa membangun kepercayaan dari hari ke hari. Hello, engkau sudah dipercaya. Nah, kalau di gereja nih sebagai pengurus, kau sudah dipercaya sebagai pengurus. Tekunlah, taat, loyal. Artinya lakukan, kerjakan. Karena apa? Kau menjadi orang yang bisa diandalkan.
andalkan. Karena kalau orang dipercaya itu, wow, dari 100 orang yang dipercaya berapa sih kira-kira? Kira-kira aja gitu. Nih, senior bilang begini, tangannya 5 sama 5, 10. Benar 10, belum tentu bisa ya. Bisa aja. Dari 100 mungkin bisa cuma 5 orang. Atau bisa juga 10, bisa juga 20. Artinya tidak semua orang-orang percaya bisa dipercaya. Hari ini bangun kembali ya. Karakter ini menjadi ketika engkau terus lakukan hal-hal yang seperti ini, kau bisa dipercaya, kau jaga ketekunan, kau jaga ketaatan, jaga semuanya, semua akhirnya engkau membuat dirimu mempunyai karakter yang bagus sehingga orang itu senang kalau lihat. Pokoknya kalau udah diserahin sama Cua beres deh. Ya Cua ya? Iya. Pokoknya kalau udah dicerahin sama Naldi beres deh. Saya sebutin yang ada di sini. Pokoknya kalau udah diserahin sama Rido, aduh segala sesuatunya beres deh. Udah diserahin sama Jeremia, beres pokoknya, ya. Diserahin sama Mikael, beres. Oh ada Cia, nanti marah kalau nggak disebutin. Udah diserahin sama Cia, beres. Semuanya udah diserahin sama siapa lagi? Agatha, Cika, Ibu Angelin, semua pasti beres. Karena kau adalah orang percaya yang dapat dipercaya. Katakan amin. Yes, terima kasih Tuhan. Bentuk kami untuk menjadi anak Tuhan yang dapat dipercaya. Ya, kalau dikasih talenta 1 mau menjadi 3. Kalau dikasih 3 mau menjadi 6. Kalau hitung-hitungan yang pada umumnya kan 1, 2, 3, 4, 5 gitu ya. Tapi kalau hitung-hitungan Tuhan, kau diberikan talenta 1, engkau taat, engkau tekun, engkau loyal, engkau setia, Tuhan akan lipat gandakan menjadi 5 talenta. Amin. Amin ya. Itu sebabnya bangun kepercayaanmu setiap hari ya, jaga itu. Itu poin yang pertama. Kita akan lanjut kepada poin yang kedua. Kita belajar dari Keluaran 18 ayat yang ke-21b. Ke-21b ya, di sana dikatakan orang yang dapat bukan. Di sini tempatkanlah mereka di antara bangsa itu menjadi pemimpin. Tuh, ya, bukan kata saya loh, tapi kata firman. Tempatkanlah mereka, artinya tempatkan saudara tadi yang sudah disebutkan namanya tadi ya, dan yang di rumah juga. Tempatkanlah mereka menjadi apa dikatakan di sana? Menjadi pemimpin. Betul kan saya bilang tadi, kalau engkau dipercaya, engkau bisa diandalkan, engkau pasti akan menjadi pemimpin. Diberikan kekuasaan, bukan berkuasa ya, di kekuasaan untuk melakukan bagianmu pada bidang tersebut ya. Jadi poin yang kedua, kepadanya diberikan peningkatan. Jadi poin yang kedua, kita belajar dari Keluaran 18 ayat 21b tadi. Jika kita dipercaya, kita akan diberikan peningkatan. Amin. Maksudnya gimana? Nah sekarang saya tanya, kau sebagai karyawan tadinya biasa, mungkin di HRD mengurusi bagian human ya, kemudian meningkat menjadi manajer HRD, terus meningkat lagi. Itu kenapa saudara? Karena kita ini benar-benar ketika kita diberi kepercayaan itu ya kita benar-benar bisa diandalkan, otomatisnya meningkat ya. Saya juga pernah waktu itu bekerja, waktu pertama kali melamar menjadi waktu itu sekretaris ya, kemudian meningkat lagi menjadi sekretaris direksi ya, ada 3 atau 4 sekretarisnya, sekretaris 1, 2, 3, 4 terus seperti itu. Sempat juga saya melewati dari yang namanya di personalia ya, kalau bagian dulu namanya personalia, terus itu begitu mudahnya itu karena apa? Ada sebuah peningkatan karena apa? Karena dalam kesehariannya kita menunjukkan ketekunan, ketaatan. Ya, amin. Kita menunjukkan ketekunan itu. Kita di perusahaan kita taat. Kita harus benar-benar mematuhi peraturan itu. Akhirnya kita menjadi orang yang bisa dipercaya. Saudara kalau melihat dalam tokoh Alkitab siapa yang seperti ini? Yusuf. Ya, saudara lihat Yusuf. Di rumah Potifar, udahlah gak usah diceritain, Anda sudah handal semua ceritanya. Di mana lagi? Di penjara.
Ya, segitu banyaknya orang di penjara. Di orang di penjara ada berapa orang? 2 orang? Berapa orang? Banyak, ya, banyak. Tapi kenapa sih kok harus Yusuf? Kenapa harus sosok Yusuf ini yang dipercayakan sebagai kepala penjara? Iya, karena dia menunjukkan, Yusuf itu menunjukkan bagaimana dia itu bisa menjadi orang yang benar-benar tekun, taat melakukan semuanya, sehingga dia bisa diandalkan di penjara. Nah saudara, kembali lagi kepada hidup kita hari ini di tahun 2021. Apakah kita akan menjadi orang yang sah saja? Bahkan mungkin ada sebuah kepercayaan yang sudah diberikan atas hidupmu, justru malah semakin rontok, semakin rontok, semakin rontok. Ya, hari ini biar kita mau bersama-sama kepercayaan yang sekecil apapun. Kalau saudara baca dalam firman Tuhan ada ya, Tuhan mempercayakan kepada perkara-perkara yang kecil, setia kepada perkara kecil, kemudian setia kepada perkara besar. Jadi saudara, maksud saya, ketika engkau dipercayakan apapun itu, sekecil apapun, di kantormu, mungkin di keluargamu ya, di gerejamu, di mana lagi, di persekutuan, di mana, di instansi apapun, di sekolahmu ya, yang masih sekolah, yang masih kuliah nih, di mana saja, kalau kau dipercaya, jaga itu kepercayaan. Amin. Jaga sedemikian rupa kau harus menjaganya. Ini di sekolah juga anak-anak ya, kalau kau jadi murid terus jadi ketua apa kalau di sekolahan, jadi OSIS ya. Sekarang ini apa namanya sekolahnya, jika jadi apa? MMPK ya, ada MPK katanya. Kalau dulu saya sih memang gitu ya, jadi cerita dia di sekolah dulu waktu SMA saya jadi wakil ketua OSIS. Memang artinya saya belajar juga dari hal yang kecil, organisasi dari sekolah dulu saya belajar gitu ya, sampai saya pun akhirnya mengerti dan menyenangi bidang organisasi gitu ya. Nah ini anak-anak sekarang juga ada yang ketua MPK. Waktu di Unsuk juga Mas Boy jadi ketua apa namanya Mas, persekutuan mahasiswa ya, PMDK ya, apa? PMK, Persekutuan Mahasiswa Kristen. Jadi maksud saya gini, dari hal yang kecil Anda belajar, dari hal-hal yang kecil kita belajar. Ketika dianugerahkan, kepercayaan itu anugerah loh saudara, ya anugerah bukan main-main. Ketika engkau dianugerahkan kepercayaan itu dijaga, pelihara dan ditingkatkan, karena engkau akan diberikan peningkatan baik di tempat kau bekerja, di dalam lingkungan pekerjaanmu, lingkungan sekolah, lingkungan keluarga, gerejamu, institusi, persekutuan, apa saja namanya, kau akan diberikan kuasa untuk memimpin sekalipun dari lingkup yang kecil. Engkau akan dipercayakan kepada perkara-perkara yang besar. Yang percaya katakan amin. Amin, haleluya. Poin yang ketiga saudara, kita belajar dari Keluaran 18 ayat yang ke-13 sampai dengan ke-21. Tadi ada tertinggal sedikit ya. Di dalam yang poin kedua, peningkatan itu di dalam Amsal 28 ayat 20a. Ini hanya sebuah peneguhan buat kita ya, ada referensi ayatnya. Orang yang dapat dipercaya mendapat banyak berkat. Wah, kayaknya gak ada yang amin deh. Orang yang dipercaya mendapat banyak berkat. Kata siapa? Bukan dalam Amsal 28 ayat yang ke-20a. Ya, jadi bukan kata seseorang, bukan kata pendeta, tapi ini kata firman Tuhan. Jadi kalau kau dipercaya, engkau akan mendapat banyak berkat ya. Haleluya. Kemudian yang poin terakhir yang ketiga dari Keluaran 18 ayat 13 sampai dengan 21. Yang pertama tadi apa saudara? Dicari, pokoknya kalau orang yang dipercaya itu dicari, kemana aja dicari, pokoknya lu benar-benar bisa diandalkan gitu ceritanya ya. Yang kedua, dia akan diberikan peningkatan dari yang perkara dari yang kecil sampai besar, akan dijadikan pemimpin ya, biasanya begitu, pemimpin dari yang terkecil sampai yang terbesar. Kemudian yang ketiga, apa sih
dari orang-orang yang bisa dipercaya itu? Yang bisa dipercaya itu dari mana? Dari perkataan kita. Maksudnya ya dari ini loh, dari ini. Ya, ayat pendukungnya dalam Matius pasal yang kelima ayat yang ke-37. Saya bacakan untuk saudara. Jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Kita garis bawahi ya. Anda dan saya harus punya integritas dan jujur. Amin. Kalau iya, katakan ya. Tidak, katakan tidak. Selebihnya, kebanyakan alasan itu dari si jahat. Miliki integritas, miliki kejujuran. Itu yang saya maksudkan. Poin kita, miliki itu kejujuran dan integritas. Amin. Ya, yang berkata amin, Tuhan memberkati. Karena apa? Karena kau akan hidup dalam integritas. Kau akan hidup dalam kejujuran. Amin. Puji Tuhan. Jadi, ketika perkataan kita keluar, ya itulah. Ya. Betul, memang iya. Tidak, jika memang tidak. Belajar, saudara, ya. Yang sudah terbiasa seperti ini, engkau pelihara, ya. Yang sudah memiliki integritas, pelihara, jaga itu. Tetapi yang belum, ayo belajar. Di tahun 2021, kita gak usah mencela-mencela, kita gak usah ngak-ngekok. Kita bilang, oke, saya siap, terimalah. Maaf Bu, maaf Pak, saya tidak bisa. Ya tidak apa-apa. Ya, jadi engkau bisa bertanggung jawab untuk semuanya itu. Jika iya, katakan ya. Jika tidak, ya sudah tidak. Selebihnya daripada si jahat. Gitu ya. Nah, ini yang bicara siapa? Ini di dalam Amsal loh. Dikatakan di dalam Matius pasal yang kelima ayat ke-37 dikatakan di sana. Jika ya, hendaklah kamu katakan iya. Jika tidak, ya udah katakan tidak. Nah, hari ini anak muda, kalau engkau ingin membangun sebuah karakter yang jempolan punya, belajar memiliki integritas. Amin. Belajar memiliki kejujuran, ya. Karena di sanalah akan tertanam suatu ketekunan, ketaatan, dan engkau akan menjadi anak muda yang dipercaya. Siapa yang mau? Ada berapa banyak di tempat ini yang mau menjadi orang-orang percaya yang dapat dipercaya? Awalnya angkat tanganmu. Wow, haleluya. Hamba berdoa dari tempat ini, Tuhan memberkati setiap mereka di dalam nama Yesus. Dan yang ada di rumah, mungkin saya tidak bisa lihat Anda, tapi Anda di dalam hatimu, mari katakan, ada berapa banyak di antara semua saudara yang mengikuti tayangan ini? Apakah engkau menjadi orang percaya yang mau dan bisa dipercaya? Angkat tanganmu. Saya berdoa, Bapa, dalam nama Yesus, pakai setiap mereka di rumah mereka masing-masing. Mereka mengangkat tangan, mereka menjadi anak Tuhan yang diandalkan. Amin. Mari kita tutup hari ini firman Tuhan dengan doa kita kepada Bapa. Bapa, kami mengucap syukur. Terima kasih Tuhan. Sungguh yang menguatkan setiap kami, meneguhkan setiap kami. Kami jadi orang-orang yang bisa diandalkan, yang bisa dipercaya oleh Tuhan. Karena di sana dibentuk sebuah karakter dalam hidup kami. Ada ketekunan, ada ketaatan, ada loyalitas, ada integritas, ada kejujuran. Ajarkan Tuhan setiap kami, anak-anak muda, orang-orang dewasa, orang-orang tua, untuk kami memiliki Tuhan Yesus, sebuah karakter yang bisa diandalkan dan dipercaya. Terima kasih Tuhan. Dan terlebih daripada itu Tuhan, kami percaya akan Engkau, akan kedahsyatan nama-Mu. Haleluya Yesus, haleluya. Di dalam nama Yesus, biarlah Tuhan Engkau menjamah setiap hati kami, baik sebagai orang muda, sebagai orang tua dewasa. Diberkatilah Engkau, jadilah orang-orang percaya yang dapat dipercaya dan diandalkan. Haleluya,
Haleluya. Katakan, hatiku percaya. Hatiku percaya. Hatiku percaya. Sungguh hatiku percaya kepadamu Bapa. Hatiku percaya. Hatiku percaya. Hatiku percaya. Selalu ku percaya. Sekali lagi katakan. Saudara yang ada di rumah, katakan bersama-sama. Benar Bapa, hatiku percaya Engkau Tuhan. Bapa, di penghujung ibadah ini Tuhan, kami serahkan semangatku Tuhan, yang ada di rumah masing-masing yang mengikuti live stream, dan juga semua pekerja yang ada di gereja itu. Kami serahkan mereka semua ke dalam tangan-Mu Tuhan. Pelihara mereka Tuhan. Lawati mereka semua Tuhan. Lindungi mereka semua Bapa. Jauhkan mereka Tuhan dari segala sakit penyakit Tuhan, khususnya pandemi COVID-19 Tuhan yang melanda. Taliskan mereka semua Tuhan. Berikan kekuatan, kesehatan dalam rumah tangga mereka semua Tuhan. Kami serahkan Tuhan umat-Umat-Mu yang di rumah masing-masing Tuhan. Yang sakit Kau sembuhkan, yang lebih kesulitan berat Kau tegakkan Tuhan. Cukupkan kebutuhan mereka semua Tuhan. Hati-Mu. Terima kasih Bapak. Terima kasih Tuhan. Kami juga serahkan hamba-Mu Tuhan yang telah menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan. Urapi terus dia Bapak. Pakai terus dia lebih heran lagi Tuhan. Berkati pelayanannya, berkati penggembalaannya Tuhan. Berkati kesehatannya, keluarga rumah tangganya. Cukupkan segalanya Tuhan. Jauhkan dari segala sakit penyakit Tuhan. Bungkus dan darah dan biru. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Kami juga serahkan gereja-Mu ini dalam tangan-Mu Tuhan. Apapun yang jadi agendanya Tuhan, untuk boleh berjalan Tuhan. Apapun daya yang dibutuhkannya Tuhan, Kau cukupkan Tuhan. Sekalipun kami terus live streaming Tuhan, tapi itu tidak membatasi Tuhan kuasa-Mu Bapak. Layar kaca tidak membatasi urapan-Mu dan kuasa-Mu Tuhan. Semua akan terjadi sesuai kehendak-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Serahkan juga Tuhan semua pengerja Tuhan, pengurus GKI Gideon Karismatik dalam tangan-Mu Tuhan. Berkati mereka semua Tuhan yang terlibat, para elder, juga para pengurus Tuhan, pemusik, singer, worship Tuhan, tolong Bapak. Berkati mereka, lindungi mereka, bungkus mereka dengan kuasa darah, bebaskan mereka dari segala sakit penyakit juga COVID-19. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Akhirnya Bapak,
Kami juga akan berdoa untuk Indonesia, Tuhan. Indonesia dipulihkan, Tuhan. Makasih Tuhan. Indonesia dipulihkan. Inilah doa kami, Bapa, kepada-Mu, Tuhan. Kami umat-Mu datang kepadamu, bersujud di hadapan Tuhan Yesus. Satu hal yang kami mohon padamu, bagi bangsa Indonesia. Umat-Mu datang kepadamu, bersujud di hadapan Tuhan Yesus. Satu hal yang kami mohon padamu, bagi bangsa Indonesia. Jadimu Tuhan bagi bangsa kami. Janjimu pasti Tuhan. Indonesia dipulihkan. Janjimu pasti Tuhan.
pertobatan pasti terjadi. Makasih Bapak. Kami serahkan bangsa ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Apapun krisis multidimensi yang menerpa bangsa ini Tuhan, Kau akan pulihkan Tuhan. Kami juga percaya Tuhan, Kau akan bebaskan bangsa kami Tuhan dari COVID-19 Tuhan yang marak melanda dunia ini Tuhan. Kami percaya Bapak, semua akan berpulih. Bapak, kami juga serahkan Tuhan proses vaksinasi Tuhan untuk bangsa kami Tuhan, untuk boleh berjalan dengan baik dan lancar Tuhan, dan akhirnya Tuhan akan mengentaskan bangsa kami Tuhan dari COVID-19 Tuhan. Kami juga percaya Tuhan, apapun yang dilakukan oleh pemerintah kami adalah yang terbaik untuk kami rakyat Tuhan. Untuk itu Bapak, kami mohon kepada-Mu Tuhan, berikan kekuatan dan perlindungan Tuhan kepada Presiden kami Bapak Joko Widodo bersama Presiden Bapak Ma'ruf Amin Tuhan. Tolong Bapak, lindungi mereka, bungkus mereka dengan kuasa-Mu Tuhan. Berikan akal budi marwah hikmat Tuhan untuk memimpin bangsa kami Tuhan. Untuk bangsa kami bisa lepas dari krisis, baik ekonomi, keamanan maupun juga kesehatan hidup. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami serahkan bangsa ini dalam tangan-Mu Tuhan. Melawaki bangsa ini Tuhan. Jaga terus NKRI Bapak, karena kami percaya transformasi akan terjadi di bangsa ini. Terima kasih. Terima kasih Bapak. Inilah doa-doa kami yang hanya kami peralatkan di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, sadari berlaku di bumi seperti di surga. Makanan kami yang kami ambil orang besar dan lupa kami dalam berdoa. Kami lupa karena kami dan kuat dan sampai selama-lamanya. Amin. Mari saudaraku yang di rumah maupun yang ada di studio ini Tuhan, kita bangkit berdiri, kita arahkan hati kita, angkat kedua tangan kita, untuk kita terima berkat dari Allah Bapa. Terimalah berkat dari Allah Bapa, damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus dengan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus, yang akan selalu memampukan kita, mengiring kita, melawat kita, memberkati hidup kita mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Amin. Bapa terima kasih, Bapa terima kasih. Haleluya, haleluya. Bapa terima kasih, Bapa terima kasih. Haleluya, haleluya. Mari kita selesai. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.